Nih guys, santri gue. Kita fikir pergeseran ke abu-abu ini memang sebenarnya fenomena seperti ini bukan hanya terjadi di Madura, terjadi berbagai pergeseran dari orientasi antara politik dan agama di berbagai negara. Ini yang disebut dengan power shifting global game theory. Nikah. Jadi kemudian orang-orang barat dulu berkonsentrasi terhadap negara-negara Timur Tengah untuk menjadikan epicentrum gerakan-gerakan politik awal, lalu kemudian bergeser ke Asia Selatan, ke Pakistan, Afghanistan, termasuk juga India. Lalu kemudian ketika mereka tidak bisa juga dijadikan sebagai epicentrum politik global, dia berusaha bergeser kepada kekuatan-kekuatan negara Asia Pasifik. Makanya konflik-konflik horizontal ini hari ini banyak terjadi di daerah-daerah Asia dan Pasifik, termasuk KKB Papua, termasuk juga gerakan-gerakan separatis Moro, Mindanao, dan juga gerakan-gerakan separatis Thailand Selatan dan juga di Indonesia. Persoalannya kalau kita perhatikan nih Kak Kiai, kok bisa negara-negara yang berkubang konflik hari ini terutama di Asia Tenggara ini kok bukan bekas jajahan Inggris? Yang sibuk dengan gerakan-gerakan konflik radikal ini hari ini Thailand, Filipina, Indonesia. Dari situ kita bisa memetakan siapa yang sebenarnya bermain di sini. Mulai dari pergeseran negara-negara Arab yang sebenarnya di bawah persemakmuran Inggris, lalu kemudian digeser ke Asia Selatan dan di sana juga negara-negara persemakmuran Inggris, dan kemudian digeser ke Asia Pasifik yang justru berkonflik hari ini adalah negara-negara non persemakmuran Inggris. Siapa yang bermain di sini? Hizbut Tahrir kantor pusatnya di Inggris. Saya sudah katakan tadi, gerakan Salafi Wahabi ini diberangkatkan oleh negara-negara persemakmuran Inggris, Saudi Arabia dan sekitarnya. Di sini adalah permainan-permainan orang Inggris sama persis ketika orang-orang Eropa ingin menguasai Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ini kalau kita bicara tentang sejarah, ini kah bertengki nih kah? Sepora. Kalau kita berbicara tentang pergerakan-pergerakan neokolonialisme hari ini dan imperialisme hari ini adalah gerakan-gerakan Eropa yang berusaha diulang hari ini. Mereka ingin menguasai negara Islam, mereka ingin mendikte negara-negara Islam, karena negara-negara Islam dianggap sebagai negara-negara ancaman terbesar dalam peradaban manusia masa depan. Makin nikah menabida Silicon Valley di Amerika, yang menguasai Google itu rata-rata orang India. Jadi orang-orang mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan sampai ke Asia Pasifik ini memang orang-orang yang ingin dikuasai algoritma digitalnya. Karena menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens, manusia masa depan adalah orang yang menguasai algoritma digital. Orang-orang yang tidak menguasai algoritma digital ini akan menjadi manusia yang didikte, manusia yang betul-betul under command, yang di bawah perintah, dan ini orang-orang yang hanya akan menjadi manusia-manusia robot. Orang-orang barat hari ini betul-betul ingin melemahkan kita dengan mimpi-mimpi politik, termasuk dari gerakan-gerakan Salafi Wahabi dan juga gerakan-gerakan Khilafah, Hizbut Tahrir. Ini semua adalah mainan orang barat. Kalau kita percaya yang menciptakan ISIS itu juga dari kekuatan-kekuatan barat, yang menciptakan gerakan Wahabisme internasional ini sudah diakui oleh Hillary Clinton bahwa ini adalah gerakan-gerakan orang Amerika. Dan juga kelompok-kelompok Taliban ini juga didanai oleh orang-orang Amerika, dan aliansi antara Pakistan dan Inggris. Juga Prancis terlibat di situ. Dari sini sebenarnya kita tahu siapa yang bermain di balik ini. Toreh pas mau cerdas segoni. Artinya apa? Upaya memecah belah orang Islam ini tidak lepas dari permainan power shifting global game. Dan kalau ingin menguasai Asia Pasifik, mereka harus menguasai Indonesia. Dan Indonesia ini hanya bisa dikuasai kalau dipecah belah umat Islamnya. Dan ketika kita terpecah belah, maka kemudian NU-nya tumbang, selesai semua. Nih kata Cina, tidak boleh. Jadi tantretan saja. Se-FPI, se-non-FPI, ceporon itu hati markanda politik. Sepora, cepah teromatena seberingan markanda politik. Ini ke urusan transaksi politik, urusan-urusan pragmatisme sosial dan politik.
Jakarta di kalangan elit sampian melo tokara semelo obeng se Jakarta. Kita sudah memetakan aliran uang yang mengalir ke Madura ini dari mana? Pakun dari Jakarta. Empon kula muka sekoni nih kalau ning terlalu cerna. Wow. Ini loh gerakan-gerakan politik yang membangun militansi luar biasa tanpa ada aliran uangnya akan menjadi sampah. Penetrasi ideologi terhadap satu negara, terhadap satu wilayah tanpa ada uangnya juga akan menjadi sampah. Teori Nesera nikah Antonio Gramsci. Tadi menabi ada bega make wahabi na lo kira-kira tuh. Nikah harus dipahami. Lalu kemudian nah ini politik identitas. Nikah lah ya tok politik identitas nih, makin nih. Politik identitas ini sudah dimulai karena tahun 2024 ini berkenaan dengan peringatan 1 abad tumbangnya Khalifah terakhir Kekaisaran Utsmani tahun 1924. Lalu kemudian dihubungkan dengan sebuah hadis sahih yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Lalu kemudian dihubungkan bahwa catat. Lalu kemudian dihubungkan bahwa pemimpin yang akan dipilih pada tahun 1924 ini adalah seorang mujaddid. Nikah mulai iola nikah. Lah banyak saya pidato kat ini salah satunya Bahtiar Nasir. Tore. Artinya apa? Kampanye di masjid, selebaran di masjid yang hanya akan menggunakan umat sebagai mesin politik ini sudah dimulai. Ini akan terjadi. 2014 terjadi, 2019 terjadi, 2024 ini akan mengalami akselerasi dan titik kulminasinya di situ. Polana tepak peringatan 1 abad keruntuhan Khalifah terakhir. Nomor 2 pasaki sarang hadis yang akan melahirkan seorang mujaddid dalam setiap 100 tahun. Nikah lalu antisipasinya apa? Menabitan gula. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh politik yang mengatasnamakan agama, yang menggunakan simbol-simbol agama dan membajak kesalehan dalam agama. Menabi orang Islam masuk ke kancah politik, silahkan. Ini anjuran Imam Ghazali. Silahkan untuk mengawal supaya ruang-ruang politik ini tetap terjaga dalam koridor-koridor maqasidus syariah. Ini kan jelas dalam kitab Ihya. Nah, jadi silahkan harus berpolitik, tapi jangan menganggap bahwa saya diutus Tuhan untuk menguasai Senayan dan Istana Merdeka. Nih kalau geng kenapa boleh ngakui ayat? Waduh, pernah dalil teman-teman aki saja. Napa bida Nabi Wahabi? Nah, aja nih ser umat nikah. Jangan kemudian umat ini terlalu digiring paksa terhadap kepentingan politik elektoral. Nah, NU nikah harus kembali kepada hitoh, tetap menempatkan politik terhadap porsi yang betul-betul proporsional. Aduh, seporan lagi. Ini kejaket, ini kelebur. Menteri tina aki naga Islah. Pak tujuh ibu sekali terus tujuh ibu pati tak langkong favorit dan gula terang-terangan ongkun entenas mana nyawa di Jakarta. Dukung aki mana Pitro Setia Gubernur nih kah?
Benih politisasi agama nih, ke politisasi ke kancah. Ada nikah ke Taufik. Jadi tugas NU adalah mengawal bahwa kita tidak boleh terjebak dalam berbagai narasi-narasi politisasi agama yang lebih menggunakan umat sebagai kekuatan-kekuatan elektoral sektarian. Ini kan nih contohnya. Gula tadi saya sudah memberi contoh bahwa kita bisa membedakan antara politisasi agama dan orang beragama yang harus terjun ke dalam politik dalam versinya Imam Ghazali. Imam Ghazali memang menyuruh kita untuk terjun ke dunia politik untuk mengawal supaya ruang-ruang politik ini terjaga dengan koridor-koridor konstitusi syariah. Niki ulang boleh bi kula polana pada bupati takoknya kuarasanan. Bupati ini kah kula cek seneng Pak Bupati, rang terangan fein. Kula selalu monitor. Nikah inilah menurut dan kula fungsi ruang-ruang politik dari orang-orang beragama ini adalah mengawal dan membuat koridor-koridor yang benar bahwa ruang-ruang politik ini tidak boleh menjauh dari konsep-konsep syariah. Menabi IPKI yakin kan lebih biasa ya. Nikah kan sering itu du PKI sedang Sayyidina Ali sawa si kaperakin tangki. Nikah jadi biasa ujian jadi pemimpin lah karena nikah. Korangan Jokowi hi. Aku Jokowi nikah mulai dari Jokodok mulai awal nikah. Lah seponan nikah ini ujian-ujian sebagai pemimpin. Termasuk kepemimpinan Sayyidina Utsman ibnu Affan nikah kan ujiannya berat sekali. Itu du korupsi, itu du kafir sampai nikah boleh nambah cerita kelopain. Kelompok-kelompok yang mengharamkan dan mengkafirkan pemimpin itu pada akhirnya membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nikah sampai haramaki ekobur neng pemakaman Beki. Ini kejahatan nih. Kemudian Sayyidina Utsman dimakamkan di pekuburan orang-orang Yahudi yang bernama Hiskaukab. Nih kepala nikah ferakin nih kan. Jadi orang-orang Khawarij nih kan termasuk orang-orang seper-ngaperakin Pak Bupati. Beni pola kancai ke bela bikul. Ini kau orang loros. Lesepora. Enten mogon. Nikah. Gula nikah ki Taufik nikah tugas seorang NU untuk menangkal berbagai gerakan-gerakan politisasi agama yang menunggangi hadis-hadis seperti akan lahir seorang mujaddid dalam setiap 100 tahun sekali. Ini kan narasinya sudah dipakai. Nah, ini kita harus tangkal, kita harus cerdaskan masyarakat bahwa urusan politik elektoral ini tidak boleh ditunggangi dengan dalil-dalil agama. Karena nanti kalau seorang pemimpin memanfaatkan dalil-dalil agama untuk menjadi pemimpin, suatu saat kejahatannya pun akan menggunakan dalil-dalil agama. Nikah. Alhamdulillah kula keyoman kilo toman, tapi neng ping-tamping sharing alas tarik bon. Saya paham betul konflik-konflik di Timur Tengah ini sebenarnya tambahan. Mengapa Arab itu tidak pernah bisa tentram dan damai di antara satu sama lain? Dan ini juga termasuk jawaban terhadap pertanyaan tentang Palestina tadi. Persoalan Yerusalem ini adalah persoalan yang terjadi sejak berabad-abad. Dari sejak kekuasaan bangsa Romawi di bawah Titus Vespasian, pasukan Charlemagne, pasukan Templar, pasukan Salib, As-Soffah, dari kekuatan Harun al-Rashid sampai kekuasaan Kekaisaran Ottoman selalu menyerbu dan ingin menguasai Yerusalem. Sampai hari ini antara Benjamin Netanyahu dengan Hamas. Jadi Yerusalem ini dibangun berlapis-lapis dalam kebencian, dalam kepentingan-kepentingan politik. Robohnya bangunan-bangunan itu dipakai untuk bahan bangunan periode berikutnya. Nikah Yerusalem nikah ancor libelian karena dia menjadi epicentrum perebutan politik atas nama agama. Sampai hari ini, itulah mengapa perang Israel dan Palestina tetap diidentikan oleh bahwa ini adalah perang agama. Saya ketika tinggal di Amerika, teman-teman Palestina saya itu semuanya Kristen. Orang-orang dari Ramallah yang ngungsi ke Amerika, semuanya Kristen. Artinya ada nikah. Palestina nikah benireng Islam meloloh, yang di pihak Israel belum juga orang Israel semua. Tentara Israel itu juga ada yang orang Arab, dan bahkan yang tinggal di Israel itu juga sebagian orang Arab yang beragama Islam. Ini bukan perang agama, ini perang negara. Jadi kalau kemudian ada orang memakai atribut Palestina bahwa merasa bahwa Palestina itu identik dengan Islam, ini adalah upaya dari stigma dan framing dari kelompok Hizbut Tahrir. Nih catat,
Mengapa mereka mengglorifikasi Palestina seolah-olah ini identik dengan Islam? Karena Hizbut Tahrir lahir di Palestina, yang sekarang kantor pusatnya di London. Ini harus dicatat. Upaya-upaya framing falsehood ini adalah upaya-upaya apabila kesalahan diucapkan berkali-kali, akhirnya akan dianggap itu suatu kebenaran. Nah, ini yang dibentuk oleh masyarakat kita hari ini, seolah-olah perang Israel dan Palestina ini adalah perangnya Islam dan orang Yahudi. Salah besar. Sejarah perang tentang Yerusalem, tentang Baitul Maqdis ini sudah dimulai sejak sebelum era Kristen, era Islam, jauh sebelum itu. Ada nikah, nikah tambahan. Nah, jadi pertanyaan kedua tambahan lagi, bahwa konflik tribalisme di Arab itu sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Mulai dari peperangan suku Aus dan Khazraj, tapi kemudian padam pada zaman Nabi hijrah ke Madinah. Ini padam, selesai semua. Sehingga kemudian orang pribumi dan pendatang di Madinah dibelah oleh Nabi menjadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor, lalu kemudian disatukan menjadi satu peradaban yang bernama peradaban Madinah. Selesai semua di dalam panji keislaman. Tapi kemudian pasca Nabi wafat, situasi politik di Madinah kemudian menjadi hancur lagi, hingga akhirnya orang Kristen dan orang Yahudi ngungsi ke pesisir Levan hingga ke Damaskus, ke Aleppo, ke Homs dan Raqqa di Suriah. Nah, ini kekeleronan. Zaman Kanjeng Nabi semua bersatu, suku Aus, suku Khazraj, Islam, Kristen, Yahudi semua bersatu di Madinah. Setelah Nabi wafat, stabilitas politik yang menghancurkan peradaban Madinah, sehingga kemajemukan tidak terjadi lagi, peperangan sesama orang Islam terjadi, lalu kemudian saling bunuh sesama orang Islam terjadi. Nah, nikah. Kepemimpinan Nabi ini konsepnya apa? Ini konsep Khalifah min Hajin Nubuwah Cepon. Nabi nikah konsep kenabian ketika memimpin di Madinah. Setelah itu kan dipimpin oleh manusia biasa. Nah, mangken Cepon, sistem khilafah ini adalah buatan Tuhan. Polana si Nabi diminta di khalifah. Persoalannya, kalau memang khilafah ini dianggap sebagai ciptaan Tuhan, pasai rasa tetia Jibril, pasai rasa tetia pangerana. Dulu Nabi memimpin Madinah, yang negor langsung itu Allah kalau ada kesalahan. Kalau khilafah ini diterapkan hari ini, saya rasa bisa ngundang Allah untuk negor pemimpin hari ini. Tidak ada. Makanya konsep bernegara itu adalah konsep al-asobiyah tadi, kesepakatan bersama. Menabi kebat gerut nikah beda salah, tegur sarang perwakilan rakyat. Inilah konsep al-asobiyahnya Ibnu Khaldun. Nah, kat ini kemangken sistem pah mangken cepon khilafah nikah buatan Tuhan. Jakal ngakale gule sarang sampean nikah kan, ini kan sebenarnya gerakan-gerakan narasi politisasi agama. Mereka ingin menguasai politik Indonesia dengan menunggangi agama, lalu mengatakan khilafah ini ciptaan Allah. Salah, ini keciptaan orang Romawi. Khilafah itu sudah ditemukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum Islam memakai sistem ini. Namanya Respublika Romana, namanya monarki absoluto, namanya Concilium Plebis. Nih kan nih, paling oning bisa sampean pasarang orang Hizbut Tahrir mangken, oh ini kebaya pangeran. Ini kan kalau ngakale kulis sarang sampean. Ini keciptaan orang Romawi ini. Nikah kan gaya Hizbut Tahrir untuk menguasai orang Indonesia secara politis, mengatasnamakan Tuhan. Nah, nikah. Dan nikah ki teti toreh harus membedakan antara konflik-konflik tribalisme ini tidak boleh terjadi di antara kita semua. Karena apa? Semua sistem politik yang datangnya dari Arab itu pasti berbeda dengan kultur-kultur keindonesiaan kita. Seterakhirnya apa nikah? Oh, penganut tafsir. Dan nikah. Dan nikah, Gus. Saya mengatakan bahwa agama bukan ideologi, tapi tafsir-tafsir agamanya ideologis. Nah, nikah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena semua produk tafsir ini terpengaruh oleh pemikiran mufassir sesuai periode ketika dia hidup di zamannya. Kalau dia hidup pada zaman perang, produk tafsirnya pasti tentang militansi perang. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk tafsirnya adalah produk-produk kebangkitan politik. Kalau dia hidup pada zaman ilmu pengetahuan, kebangkitan ilmu pengetahuan, maka produk tafsirnya adalah tentang kebangkitan ilmu pengetahuan. Ini saya maksud ideologis. Agama ini bukan ideologi, tapi tafsirnya yang ideologis.
Oh, tafsir nikah kan produk tafsir. Terjemahan nikah nih. Quran nikah 30 juz, tafsir macam-macam. Nah, tafsir masing-masing manusia ini kan berbeda-beda. Tafsir Muhammad Ash'ad lain. Tafsir Al-Misbah Abi Quraish Shihab nikah lain boleh. Tafsir Depak lain boleh. Ini kan tafsir. Nah, ini yang saya maksud. Tafsir Jalalain lain, tafsir dari Ibnu Katsir lain juga. Nah, ini adalah tafsir-tafsir yang dipengaruhi oleh pemikiran para mufassir pada zamannya. Termasuk tafsir-tafsir ayat nikah yang lain. Bode sing ngucap Al-Maidah ayat 44 mengatakan kalau negara ini tidak menggunakan hukum buatan Allah, maka seluruh orang di negara ini adalah orang-orang jahiliyah. Kan beda sih nafsir akidah nikah. Saya rasa nafsir nikah Sayyid Qutb dalam Fidhilalil Quran. Tapi Ebanta juga sarang Muhammad Ash'ad. Dalam tafsirnya bukan seperti itu. Tafsir termasuk tafsir Imam Ghazali juga berbeda. Bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang jahiliyah ini adalah orang-orang yang berusaha memerangi orang Islam dan menghambat maqasidus syariah. Ini tafsir Imam Ghazali. Kalau negara itu meskipun menggunakan undang-undang buatan manusia, tapi dia memberi kebebasan kepada orang untuk melakukan proses-proses transendental dengan Tuhannya, maka dia dianggap bahwa dia telah melakukan taat kepada undang-undang buatan Allah. Ketika keluar sampean dari compong mangki lampu merah, nikah undang-undang buatan manusia nikah. Pangeran nikah cuma wajib baki panjenengan nikah untuk taat kepada peraturan, tapi lampu merah kan peraturan pemerintah nikah. Kebiaya saya, kebiaya DLL aja ER nikah. Nikah contoh nih yang paling sederhana. Artinya kita harus betul-betul bahwa tidak semua aturan di dalam hubungan-hubungan intimasi sosial dan hubungan sosial politik di dalam satu negara ini semua tercover, tapi kemudian disempurnakan oleh berbagai tafsir-tafsir. Nah, ini maksudnya. Ini yang kemudian termasuk kalau kita mempelajari kitab-kitab kebangsaan seperti yang ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, termasuk Ibnu Khaldun, termasuk pemikiran-pemikiran politiknya Imam Al-Ghazali, Al-Mustadriyah kan banyak gitu. Ini semua adalah tafsir-tafsir sesuai dengan Imam Ghazali ketika menabi ngolatin kitab Imam Ghazali, pra-uzlah dan pasca uzlah, ini kan produknya lain nih. Pemikirannya sudah berbeda. Artinya apa? Mufassir itu sesuai membuat tafsir-tafsir berdasarkan situasi di mana dia tinggal dan di mana dia hidup. Nikah, lagi. Nikah maksudnya dan gula. Seporah. Sudah selesai. Sudah. Engki sudah terjawab semua. Jadi nikah Pak Bupati makin male menyempurnakan talangkong nggak dintok ya seporah. Dan nikah sawaski nyon seporah kurang lebih pon. Dan kula salam hormat menabi bede salah lopot.